Oke, di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat ya. Yuk langsung aja ke materinya. Pengertian metode ilmiah. Ilmu kimia menjawab banyak permasalahan berlandaskan eksperimen dan penalaran akal sehat. Eksperimen yang dilakukan harus sistematis dan logis. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya. Maka, digunakanlah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu masalah yang muncul dalam pemikiran kita. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah awal suatu penelitian adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Kemudian, langkah-langkah metode ilmiah apakah yang harus dilakukan dalam merencanakan suatu penelitian? Nah, langkah-langkah atau metode ilmiah yang harus kamu lakukan adalah merumuskan masalah, menentukan hipotesis, menetapkan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah. Adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan masalah? Dalam kajian ilmiah, masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Nah, rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Yang kedua, yaitu menentukan hipotesis. Setelah berhasil merumuskan, adik-adik bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama hipotesis. Nah, hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta ya. Yang ketiga, yaitu menentukan variabel penelitian. Nah, variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat atau bergantung, dan variabel tetap. Yang keempat, yaitu menetapkan prosedur kerja. Nah, prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtun. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu, adik-adik dapat memperoleh data yang lebih akurat. Nah, selanjutnya, adik-adik perlu mengkoordinasikan untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, adik-adik perlu menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. Selanjutnya, yang keenam yaitu mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik ini menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Nah, analisis data juga dapat dilakukan menggunakan program komputer untuk mengolah data. Nah, selanjutnya nomor 7 yaitu membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Nah, pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan,
adik-adik harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Nah, selain itu, adik-adik juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya, kedelapan yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengapa harus mengkomunikasikan penelitian? Nah, sosialisasi hasil penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian adik-adik diketahui pihak lain. Bagaimana cara mengkomunikasikan suatu hasil penelitian? Suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui dua cara, yaitu tertulis dan lisan. Bagaimana? Sekarang kamu paham kan bagaimana langkah-langkah dalam metode ilmiah? Selalu diingat ya, dalam metode ilmiah, jawabannya harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai asal-asal ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi keselamatan kerja di laboratorium. Adik-adik, sangat penting sekali untuk memahami apa yang harus dilakukan jika memasuki dan melakukan eksperimen di laboratorium. Perlengkapan sebagai pengaman agar kita terlindung dari bahan-bahan kimia yang bisa menimbulkan efek yang kurang baik untuk kesehatan, iritasi kulit, atau keracunan. Yang pertama, kacamata yang digunakan untuk melindungi mata. Yang kedua, jas lab yang digunakan untuk melindungi baju dan kulit. Yang ketiga, yaitu ada sarung tangan untuk melindungi tangan. Nah, perlu juga buat adik-adik ketahui simbol-simbol yang terdapat pada botol kimia. Nah, simbol-simbol ini berguna agar adik-adik yang berada di sekitar bahan kimia bisa berhati-hati dan waspada karena beberapa bahan kimia bisa membahayakan kesehatan dan juga keselamatan orang dan lingkungan. Simbol bahan kimia berbahaya yang pertama adalah simbol eksplosif. Nah, simbol ini menunjukkan bahan kimia yang mudah meledak. Simbolnya sendiri bergambar bom yang meledak. Simbol bahan kimia berbahaya yang kedua yaitu simbol mudah terbakar. Bahan kimia yang mudah terbakar dapat bereaksi hanya dengan kontak singkat dengan sumber pemicunya, dengan titik nyala yang sangat rendah, atau dengan gas yang mudah terbakar jika terkena air. Simbol bahan kimia berbahaya yang ketiga yaitu simbol oksidasi atau oxidizing. Ini menunjukkan bahwa kimia dan preparat yang bereaksi secara eksotermis dengan bahan kimia lain. Simbolnya ditunjukkan dengan nyala api di atas lingkaran. Simbol bahan kimia berbahaya yang keempat yaitu simbol gas di bawah tekanan. Ini menunjukkan adanya gas yang disimpan di bawah tekanan. Simbolnya sendiri ditunjukkan dengan gambar tabung gas. Simbol bahan kimia berbahaya yang kelima yaitu simbol korosif. Nah, simbol ini menunjukkan bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup saat terjadi kontak. Simbolnya digambarkan dengan material korosi dan kulit tangan. Simbol bahan kimia berbahaya yang keenam yaitu simbol beracun atau toksik. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang pada level rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan. Simbolnya sendiri digambarkan dengan tengkorak dan tulang bersilang. Simbol bahan kimia berbahaya yang selanjutnya adalah simbol bahaya bagi kesehatan. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan kimia dapat merusak kesehatan. Simbolnya sendiri berupa tanda seru. Simbol bahan kimia berbahaya yang berikutnya yaitu simbol bahaya kesehatan serius. Nah, simbol ini menunjukkan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan jangka panjang pada kesehatan.
Simbolnya digambarkan dengan seseorang yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, simbol bahan kimia berbahaya yang terakhir yaitu simbol bahaya bagi lingkungan. Simbol ini menunjukkan bahwa bahan kimia yang dapat menimbulkan bahaya langsung atau tidak langsung bagi satu atau lebih komponen lingkungan. Nah, simbolnya digambarkan dengan pohon dan ikan yang mati. Selanjutnya, cara mengatasi tumpahan zat kimia. Cari kain lap dan bersihkan tumpahan. Kemudian, bersihkan lagi dengan lap yang telah dibasahi air. Untuk cara menangani alat yang pecah, buanglah pecahan gelas kimia pada tempat sampah dan bersihkan serpihan-serpihan kaca yang tercecer. Selanjutnya, cara menangani kebakaran. Jauhkanlah alat-alat dan bahan-bahan kimia yang mungkin mudah terbakar dan dari benda yang sedang terbakar. Lalu, ambil alat pemadam kebakaran dan padamkan apinya. Baiklah adik-adik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.